Pernah nggak sih kamu ngerasa di posisi yang serba salah? Saat pengen banget ngerawat diri, tapi di sisi lain ada rasa khawatir, jangan-jangan dianggap egois. Batasan antara keduanya ini emang tipis banget, dan jujur sering bikin kita bingung. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba menarik garis yang jelas di antara keduanya. Coba deh bayangin skenario ini. Teman kamu ngajak main, tapi badan rasanya udah capek banget dan butuh istirahat. Akhirnya kamu tolak ajakannya. Apa yang kamu rasain setelah itu? Apakah itu tindakan cinta diri yang sehat? Atau jangan-jangan itu egois? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita jawab bareng-bareng. Oke, biar kebayang, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bedah tuntas apa bedanya cinta diri sama egois. Terus, kita bongkar mitos-mitos yang sering bikin kita salah kaprah. Habis itu, kita akan nemuin kuncinya, yaitu batasan diri yang sehat. Kita juga akan gali satu rahasia penting tentang belas kasih diri. Dan pastinya kita tutup dengan langkah-langkah praktis yang bisa langsung kamu coba. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu, bagian pertama. Di sini, kita akan bangun fondasi yang kuat biar kita semua benar-benar paham apa sih bedanya cinta diri dan egois secara fundamental. Lihat deh, perbedaannya kentara banget. Di satu sisi, cinta diri itu ibarat kita ngerawat taman pribadi kita. Kita fokus biar tumbuh subur, tapi nggak dengan cara ngerusak taman tetangga. Nah, kalau egois, fokusnya cuma ke taman sendiri, sampai-sampai nggak peduli kalau taman orang lain kekeringan. Jadi kata kuncinya adalah, apakah tindakan kita mempertimbangkan atau justru merugikan orang di sekitar kita? Jadi, biar jelas ya, self-love atau cinta diri itu bukan cuma soal memanjakan diri dengan belanja atau spa. Bukan itu aja. Ini adalah sebuah tindakan aktif yang bertanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan kita secara utuh, mental kita, fisik kita, dan spiritual kita. Anggap aja ini sebagai kewajiban kita pada diri sendiri, bukan sikap manja. Nah, sekarang kita lihat lawannya. Sikap egois itu kayak pakai kacamata kuda. Pandangannya sempit banget, cuma fokus ke keinginan pribadi. Gak mau lihat kanan kiri. Ketika tindakan kita secara konsisten mulai menginjak perasaan atau kebutuhan orang lain, nah disitulah kita udah masuk ke zona egois. Dan kalau kita dorong ke level yang lebih ekstrim lagi, kita bakal ketemu sama narsisme. Kalau egois itu motonya aku dulu baru kamu, narsistik itu hanya ada aku, kamu nggak penting. Ini udah bukan lagi soal mengabaikan, tapi udah jadi obsesi untuk selalu dipuji, selalu jadi pusat perhatian, dan seringkali nggak ragu merugikan orang lain demi citra diri yang superior. Oke, definisinya udah jelas ya. Tapi pertanyaannya kok bisa konsep sebagus cinta diri ini sering banget disalahartikan? Nah, di bagian kedua ini, kita akan coba telusuri akarnya. Kalimat ini, siapa sih yang nggak pernah dengar? Mungkin dari orang lain atau jangan-jangan suara di kepala kita sendiri. Saat kita baru aja coba istirahat atau menolak sesuatu, kalimat ini tuh kayak tusukan kecil yang langsung bikin kita ngerasa bersalah. Inilah awal mula kesalahpahaman itu. Jadi, kenapa bisa jadi runyam begini? Well, ada beberapa biang keroknya. Budaya kita yang makin individualistis, tren kesehatan mental yang kadang dipahami sepotong-sepotong. Dan yang paling umum nih, anggapan keliru kalau bilang tidak itu sama dengan egois. Semua ini campur aduk dan bikin garis batasnya jadi ngeblur di kehidupan nyata. Dan ternyata ya, kebingungan ini tuh bukan masalah baru loh. Coba lihat ini, keren banget. Ratusan tahun lalu, filsuf Rousseau udah misahin keduanya. Ada amour de soi, yaitu cinta diri yang murni dan sehat, datang dari dalam. Terus ada amour propre, yaitu harga diri yang rapuh karena selalu butuh likes dan validasi dari orang lain. Nah, amour propre inilah yang di zaman media sosial sekarang ini sering jadi bibit sikap egois. Oke, kita udah tahu definisinya dan kenapa sering salah paham. Terus, solusinya gimana dong? Nah, di bagian ketiga ini, kita akan bahas alat paling ampuh untuk mempraktekkan cinta diri tanpa harus takut jadi egois. Dan kuncinya adalah personal boundaries atau batasan diri. Ini bukan tembok tinggi yang bikin kamu terisolasi dari dunia. Bukan. Anggap aja ini kayak pagar putih yang manis di halaman rumah kamu. Pagar itu nggak usir orang, tapi ngasih tahu mereka dengan sopan. Hey, ini area pribadiku, tolong hargai ya. Menetapkan batasan itu bukan egois. Itu adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Terus gimana cara mulainya? Gampang, kita bisa mulai dari 3 hal ini. Pertama, batasan fisik. Kamu yang paling tahu, kamu nyaman dipeluk, disalam, atau cukup dengan sapaan aja. Kedua, batasan emosi. Kalau ada obrolan atau candaan yang bikin kamu nggak nyaman, beraniin diri buat bilang. Dan ketiga, batasan di tempat kerja.
Jaga urusan profesional dan pribadi tetap terpisah, biar energimu nggak habis buat drama yang nggak perlu. Sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi. Di bagian keempat ini, kita akan kenalan sama satu konsep yang ternyata jauh lebih sehat dan stabil daripada sekedar ngejar harga diri atau self-esteem yang sering naik turun itu. Konsep itu namanya self-compassion atau belas kasih pada diri sendiri. Menurut pakarnya, Kristin Neff, ini adalah kemampuan untuk jadi sahabat terbaik buat diri sendiri, terutama pas kita lagi jatuh, gagal, atau ngerasa nggak mampu. Ini beda ya sama mengasihani diri. Ini bukan soal, aduh kasihan banget aku, tapi lebih ke, oke, ini emang berat, tapi aku ada di sini untuk diriku sendiri. Tabel ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Lihat deh dasarnya. Self-esteem itu butuh merasa lebih baik dari orang lain, butuh merasa spesial. Sementara self-compassion cukup dengan menerima kalau kita ini ya manusia biasa yang bisa salah. Inilah kenapa self-esteem itu rapuh banget, bisa naik pas dipuji, anjlok pas gagal. Sebaliknya, self-compassion itu jauh lebih stabil, karena dia membangun ketangguhan dari dalam, bukan dari penilaian luar. Menurut Kristin Neff, ada 3 pilar utamanya. Pertama, self-kindness. Perlakukan dirimu dengan baik, jangan malah dikritik habis-habisan pas gagal. Kedua, common humanity. Sadari kalau gagal dan menderita itu bagian dari pengalaman semua manusia, bukan cuma kamu aja. Dan ketiga, mindfulness. Amati rasa sakitmu dengan jujur, tanpa melebih-lebihkan atau justru mengabaikannya. Oke, teorinya udah mantap. Sekarang yang paling penting, gimana kita mempraktekannya? Di bagian terakhir ini, kita akan bahas 3 cara konkret yang bisa kamu mulai sekarang juga. Ini dia, 3 langkah praktisnya. Pertama, tantang dirimu untuk mulai berani bilang tidak pada hal-hal yang memang menguras energimu. Anggap aja ini latihan pertama untuk batasan diri. Kedua, pas lagi stres atau sedih, coba dilakukan self-compassion break, berhenti sebentar, akui, oke ini rasanya sakit, dan kasih kata-kata baik buat diri sendiri. Ketiga, dan ini yang paling menantang, berhenti membandingkan hidupmu dengan panggung orang lain di media sosial. Coba deh terima perjalananmu apa adanya. Jadi, kesimpulannya apa dari semua ini? Cinta diri yang sejati itu sama sekali bukan tindakan yang egois. Sebaliknya, ini adalah tanggung jawab kita untuk merawat aset paling berharga yang kita punya, diri kita sendiri. Dan saat kita melakukannya dengan benar, dampaknya itu luar biasa, bukan cuma buat diri kita, tapi juga untuk semua hubungan yang kita jalani dengan orang lain. Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, sekarang giliran aku yang nanya ke kamu. Dengan pemahaman baru ini, apa sih satu langkah kecil, benar-benar kecil aja, yang akan kamu ambil untuk mulai mencintai dirimu dengan cara yang lebih sehat? Dimulai dari hari ini.